Sebelum masuknya agama Islam di bumi Selaparang, masyarakat Pulau Lombok berturut-turut lebih dahulu memeluk kepercayaan animisme, dinamisme, serta agama Hindu. Kalau mengenai datangnya Islam ke Lombok itu, berdasarkan catatan sejarah di sini, memang ada beberapa tahapan. Ada periode pendadaran awal, pendadaran 1, ada pendadaran 2, ada pemantapan 1, ada pemantapan 2, dan seterusnya. Di dalam pendadaran awal yang dimulai di abad ke-13, Islam itu datang dari Majapahit. Dibawa oleh orang-orang Majapahit yang baru saja menerima Islam, baru melakukan pengakuan sebagai Islam dari orang-orang Demak. Nah, inilah yang kemudian masuk menjadi komunitas orang Sasak Sembalun sekarang, melahirkan di sana Islam yang disebut Tau Buddha Gama Buddha. Orang Islam yang baru berislam, belum menjalankan syariat agama Islam. Ya, Buddha itu diterjemahkan secara bahasa, secara logika bahasa awam, artinya orang awam. Orang awam ini belum menjalankan syariat agama Islam. Masa di periode pendadaran itu cukup lama, 200 tahun. Baru orang Sasak menerima pemantapan kedua yang dibawa oleh Sunan Prapen dari Jawa Timur. Ini yang membawa Islam, yang melahirkan komunitas orang Sasak Islam yang disebut Tau Telu Gama Telu, yang dalam terminologi terakhir dari Belanda disebut Islam Telu. Pada awalnya, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan ajaran Islam menggunakan bahasa Jawa kuno. Bahkan, kitab-kitab ajaran agama pada masa itu ditulis ulang dalam bahasa Jawa kuno. Proses masuknya agama Islam tidak lantas menghilangkan kebiasaan lama masyarakat. Hal itulah yang membuat adanya akulturasi antara Islam dengan budaya setempat. Salah satu bentuk wujud akulturasi budaya, bahkan mungkin asimilasi budaya, itu adalah dalam wujud upacara ritual Lebaran. Salah satu dari pengaruh-pengaruh yang lain. Salah satu yang paling menonjol dan tidak bisa ditinggal oleh Sasak, budaya Lebaran sampai hari ini. Itu. Ya. Nah, kemudian begitu rupa akulturasi Jawa ini masuk ke sini, sehingga bahasa-bahasa ritual yang digunakan dalam upacara-upacara adat itu sebenarnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi yang masuk itu selain sistem kepercayaan, cara beragama, bahasa, permainan rakyat, kesenian rakyat, kerajinan rakyat, itu jelas dari Jawa. Jarikan lagi terus napar ke daus sampun sire atusanan.
Jari kana gigi situ sewat kebaikan langsung terus Nambel berdaus pina pada salin kinampu sutre rawit. Terus iya sadet si apren sutra. Praktiknya itu sampai hari ini hampir semua upacara ritual adat Sasak itu disebut roh. Roh. Dari jamaknya roh. Dari kata arwah. Kenapa? Dalam sistem kepercayaan Jawa, Bali, Sasak, segala sesuatu itu hubungannya dengan selain kepada Allah, Tuhan, Gusti Allah kalau di Jawa, tentu kepada leluhur. Ya, hubungan dengan leluhur itulah yang dikatakan menjadi hubungan dengan arwah. Maka lahirlah kata roh. Memaos sama dengan mamace. Memaos berasal dari kata maos yang berarti membaca. Hanya saja memaos digunakan untuk pilihan kata yang lebih halus dari kata mamace yang lebih banyak digunakan oleh kalangan awam. Dalam menerjemahkan lontar tersebut, seorang bujangga yang bertugas selain mengartikan yang tersurat, juga yang tersirat. Ia bertugas untuk menafsirkan maksud dari syair yang tertulis dalam lontar tersebut. Saking kesalnya dan si raja ini tidak ada satupun masyarakat atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ginada awanti wanti Kelantan janji nule tanggal 20 bulan 10 sauan terbajak putih kini edak tedait sang ya sekadi marak perjanjian situ terbau cobanya terbau nyali situ ngandika wong menak usapne sire jadi apan kaya sauan bau jauh oleh anan mula anu meres ya arkangan terus apan caban ngapi bun kelak buragi mencoba rasa santar cin meres. Pelaksanaan memaos biasanya diawali dengan adanya sesaji berupa makanan yang lebih dahulu disiapkan. Jadi isinya lontar itu bagaimana tuntunan beragama, bagaimana tuntunan berbudaya. Yang dalam budaya itu tuntunan tentang bagaimana beradat gama, bagaimana beradat kerama, dengan bagaimana beradat luir gama. Yang semua ini sudah didasari dengan adat tafsila namanya. Adat yang mengatur tentang akhlakul karimah tadi. Jadi setiap upacara apapun yang dilakukan itu wajib dia dilakukan dengan adat tafsila itu. Supaya jangan melanggar adat. Nah, jadi lontar ini banyak sekali sini. Jadi ada dua bentuknya. Ada bentuknya dalam bentuk prosa lirik. Ada bentuknya dalam bentuk syair. Atau pantun macam. Ya tentang agama, tentang kisah-kisah Nabi. Ngambil dari kisah Surah Anbiya juga seperti tadi. Tentang Nur Muhammad misalnya. Ada juga. Namanya beda-beda. Ada namanya Juwarsah. Juwarsah itu dalam bahasa Sasak cerita tentang Nabi. Makanya dalam bujangga yang betul itu selalu mengaitkan cerita itu dengan pri kehidupan yang santun, yang apa namanya, yang istilahnya Sasak itu ngawi bawa namanya. Hidup yang baik-baik. Makanya ada istilah
tertib sabsila, unggah-ungguh, itu ada. Inilah cerita sekilas kekayaan tradisi masyarakat Lombok yang menjadikan negeri ini kaya akan warisan budaya leluhur.